pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan teknisi orang muda. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semakin lancar rezekinya ya teman-teman ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas komentar dari teman-teman lagi ya. Karena belum ada komentar yang di jalur khusus, maka kita akan bahas di jalur komentar gratisan dulu sini teman-teman ya. Jadi saya ingatkan buat teman-teman, misal teman-teman urgent ataupun sudah menggunakan jalur khusus, pasti akan saya prioritaskan ya komentarnya. Teman-teman bisa menggunakan jalur khusus dengan mengklik fitur join ataupun bergabung di channel ini berlangganan untuk mendapatkan akses khusus dan lebih cepat ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Tapi kalau jalur gratis ya harus sabar, di kolom komentarnya akan saya jawab dengan secara random. Oke, kita akan cek di sini ya, banyak banget komentar-komentar yang belum saya jawab. Gitu teman-teman ya. Kita cek aja, ngacak dulu aja. Cari ini aja, paling atas ini aja, dari Daniel 4136 ya. Komentarnya seperti ini ya. Mas, kalau slashing itu harus dikotakkan hitam gitu, enggak slashnya ya gitu ya, biar outputnya gambarnya presisi gimana. Kok punya saya kalau pakai solid color ukurannya pas, tapi kalau diganti video nggak pas. Oh, mungkin ini yang sering dialami saya juga dulu teman-teman ya. Jadi kenapa saya harus tekankan ke teman-teman dulu harus real pixel ya antara input dan outputnya itu. Kalau teman-teman nggak setel real pixel dulu input dan outputnya itu ya nggak bakal ketemu ya, nggak bakal presisi, karena sudah di input sesuai pixel pasti lari gitu teman-teman. Oke, kita akan bahas ini ya, slashing dulu ya, bagaimana slashing itu biar presisi. Toh misalnya kita tidak setting real pixel itu gimana bang ya. Kalau yang belum tahu setting real pixel, coba diobok-obok di channel saya ini ya, kayak pernah saya bahas ya. Kalau kita mau setting yang enggak real pixel ya, mari kita bahas yang ini teman-teman ya, cara ngepaskannya gimana. Oke, kita lanjut ke video teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, saya sarankan teman-teman menggunakan test card ya. Entah teman-teman di sini punya Ventu test card atau test card lain pihak ketiga, atau mungkin pakai chaser sini teman-teman, chaser test cardnya mana chaser. Nah, pakai chaser ini juga bisa bikin test card gitu ya, kayak gini. Nanti dibikin test card itu fungsinya juga biar gambarnya presisi ketika teman-teman menghadapi satu objek yang tidak real pixel gitu ya. Tidak real pixel itu maksudnya gimana? Inputnya, contoh ya, inputnya 1920 1080 dipaksa ke 2048 gitu misalnya, kan berarti nggak real pixel. Kalau kita input di compositionnya ini, setel di sini, outputnya disetel di sini ya, high weight, nggak sesuai karena dia outputnya beda sama inputnya teman-teman ya. Gitu. Jadi saya gambarkan dulu seperti ini ya. Ini misalnya setting size-nya di prosesor ataupun di media teman-teman itu misalnya 1920 1080 ya kan. Sementara project teman-teman tuh segini ya, 2048 ya kan. Ini kan awalnya segini. Misalnya kita apply gitu, nah jadi lebih lebar ya. Jadi di sini sudah tidak 1920 1080 ya, tapi ketemunya ini. Otomatis 1080 itu areanya di dalam sini ya. Kalau teman-teman nge-slash padahal si output dari resolume ini lebih gede ya, pasti nggak pas ya kalau di input ditulis di sini ya.
resolusinya. Ini pasti nggak pas teman-teman ya. Coba kita bikin new. Makanya fungsi test card itu ya seperti itu ya. Ventu test card misalnya. Ini saya bikin slash contoh ya, ini output advance. Saya bikin slash, anggap saja saya sudah bikin slash kayak gini ya. Sementara di sini 2048, di inputnya itu 1920, 1080. Nah, ini pasti nggak pas ya. Pasti ini harus geser-geser. Nah, biar pas gimana bang ya? Teman-teman bikin dulu. Ini di save ya. Bikin dulu misalnya teman-teman punya chaser ya. Ini klik file, new. Nah, nanti di chaser udah slashnya sudah seperti di Resolum. Ini contoh. Ini bikin seperti ini. Cuman tinggal teman-teman ekspor aja. Mau untuk output atau untuk input ya. Nanti test cardnya. Ini contohnya untuk input gitu ya contoh. Nah, ini teman-teman kasih nama dulu contohnya. Stake 1 misalnya. Ini saya taruh di desktop ya. Sini ya. Bisa. Nah, nanti chaser itu akan membuatkan test card buat teman-teman. Coba kita cek sini di desktop yang saya tadi. Nah, ekspor ya. Nih, dia bikin kayak gini. Fungsinya test card itu untuk apa ya? Untuk seperti ini. Misalnya medianya yang di inputnya 1920, 1080, di sini teman-teman tarik-tarik biar pas dengan Videotronnya yang totalnya 2048 ini ya. Gitu ya. Jadi untuk menyesuaikannya ini ada test card ini, ada silang, ada garis tepi, itu fungsinya seperti itu teman-teman. Oke. Atau teman-teman bisa menggunakan Ventu test card ini plugin tambahan. Ini misalnya teman-teman di sini lebih detail lagi. Ini klik tampilkan dulu slashnya. Nah, teman-teman bisa inputkan slashnya ini ke Ventu di sini ya. Nah, seperti ini ya. Di sini bisa detailing ya, teman-teman ya. Kabinet yang teman-teman gunakan custom resolution. Ini kan P3 128 kali 256, berarti setengah kali 1 meter ya. Nah, kayak gini. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya kalau si Ventu ini pluginnya ini. Ya kan? Nah, bisa teman-teman sesuaikan. Show logo enggak ya kan, sini bisa disesuaikan semua teman-teman ya. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi mau teman-teman pakai ini terserah teman-teman ya, tinggal nanti di outputnya itu disesuaikan advance. Nah, seperti itu. Nah, ini kan contoh ya, ini kan kurang ke kanan ya, karena apa, ini 2048 seperti yang saya bicarakan tadi, inputnya 1920 1080, jadi kurang geser ini. Teman-teman tinggal geser-geser aja test cardnya ini ya, yang kanan berarti kurang ke sini kan. Oh sorry, ini untuk potongan inputnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya di outputnya yang kurang pas ya, di outputnya aja yang digeser itu ya, yang di sini ya. Nah, ini contoh ya, kalau saya geser inputnya ke sini ya, pasti di outputnya nggak pas, nah kepotong ya. Itu fungsinya seperti itu ya. Nah, misalnya croppingnya kurang besar kayak gini, pasti di outputnya itu juga, nah dia nggak center kan. Jadi teman-teman, fungsinya test card itu seperti itu ya. Jadi nggak harus blank hitam. Kalau blank hitam tapi real pixel itu bisa di input sini ya, height sama width-nya berapa gitu ya teman-teman. Terus kurang geser kemana position X sama Y-nya. Kalau ini kan outputnya bisa digeser-geser. Nah, yang tugasnya untuk mempresisikan itu sih test cardnya ini ya, untuk motong-motong ini area mana gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ya memang teman-teman harus kasih plugin tambahan seperti Ventu test card atau chaser ya, silahkan teman-teman ya, untuk lebih mempresisikan output Videotronnya teman-teman, input dan outputnya. Semoga terjawab ya.
Terima kasih. Yang belum punya plugin silahkan link di deskripsi, silahkan cari di all shop saya itu teman-teman ya. Terima kasih, semoga terjawab. Ada kurang dan ada salah bisa teman-teman komen atau teman-teman koreksi ya. Terima kasih, selamat pagi. Teknisi Pramodal, sampai jumpa di video berikutnya.